Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat dan bahagia. Selamat bertemu kembali dengan Pak Irnata dalam program Matematika Mudah dan Menyenangkan. Oke, oke, baik, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Pak Irnata akan menerangkan atau menjelaskan tentang macam-macam pecahan yang dipelajari di sekolah dasar dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Anak-anak dan para pendengar, ada 5 macam pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Kayak gimana tuh, Pak? Ya, setelah ini kita bahas satu-satu ya. Pecahan campuran yang kedua. Yang ketiga, pecahan desimal. Yang keempat, pecahan persen. Dan yang kelima, pecahan per mil. Pecahan biasa hanya terdiri dari bagian atas dan bawah. Atas disebut pembilang, bawahnya disebut penyebut. Contohnya 1/2. 1 disebut pembilang, 2 disebut penyebut. Oke, jelas? Gampang kan? Gampang. Ya. Kemudian pecahan campuran adalah campuran antara bilangan bulat. Jadi di depannya angka bilangan bulat, di atasnya pembilang, di bawahnya penyebut. Nah, jadi selalu yang namanya penyebut di bawah. Anak-anak, contoh, angka bilangan bulatnya misalnya 2, pembilangnya 1, penyebutnya 2. Jadi contoh 2,5. 2 disebut bilangan bulat, 1 disebut pembilang, 1 disebut pembilang, 2 disebut penyebut. Jadi 2/1/2 atau 2,5 disebut pecahan campuran. Sedangkan pecahan desimal adalah pecahan yang menggunakan tanda koma. Koma. Contoh 0,5. Ini kalau yang kurang dari 1. Misalnya yang 2,5 jadi 2,5. Jelas? Ya, sedangkan pecahan persen yaitu pecahan yang penyebutnya dijadikan 100 dulu. Jadi dari semua bilangan yang penyebutnya dijadikan 100 atau semua dijadikan 100, itu disebut pecahan persen. Contoh 1,5. Pecahan persennya 50%. Karena 1,5 dikali 100, 50. Setengah ya, 1/2. Karena 1/2 dikali 100, 50%. Oke? Sedangkan per mil yang pecahannya atau penyebutnya dijadikan 1000. Contoh setengah. Dijadikan per mil maka dikali 1000. Kalau ini tadi setengah dikali 100. Ya. Maka 100, 1000 dibagi 2 adalah 500 per mil. Tapi khusus untuk yang nomor 5 ini, per mil lambangnya begini ya. Nolnya 2 di bawah buletannya. Khusus untuk per mil sudah jarang digunakan di sekolah dasar. Jadi yang terakhir yang Pak Irnata ajarkan selama ini diperdalam adalah tentang pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, pecahan persen, dan per mil hanya sebagai pengetahuan tambahan atau enrichment. Baik, itu tadi macam-macam pecahan. Sekarang kita bahas yang pertama, bagaimana merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, menjadi pecahan desimal, dan menjadi pecahan persen. Oke? Baik, fokus anak-anak. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ya, syaratnya pertama, pembilangnya harus lebih besar dari penyebut. Jadi, mengubah pecahan biasa
menjadi pecahan campuran. Dan kebalikannya ya. Jadi kita akan bahas satu-satu. Kita akan bahas bagian pertama dulu. Yaitu merubah fokus kepada pecahan biasa. Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Yang pertama syaratnya pembilang harus lebih besar. Tidak boleh lebih kecil. Pembilang lebih besar dari penyebut. Contoh. Apakah 1/2 bisa dirubah jadi pecahan campuran? Waduh, bisa. Betul sekali, tidak bisa. Karena pembilangnya lebih kecil. Kalau pembilangnya sama dengan penyebut itu pasti 1. Oke? Iya, betul. Contohnya misalnya 5/4. Pembilang dibagi dengan penyebut. Caranya begitu. 5 dibagi 4 berapa, Susi? Betul, 1. Setelah selesai dikasih tanda per atau pecahan ya. Karena penyebutnya 4, 4-nya letakkan di bawah. Tuh, masih ingat? Kita kali ke bawah dikali, ke atas ditambah. 1 kali 4, 4. Ditambah berapa supaya 5? Oh betul, Adi, ditambah 1. Jadi pecahan campuran untuk pecahan biasa 5/4 adalah 1/4. Gampang bukan? Gampang. Apa perlu contoh yang lain? Tidak usah ya, udah jelas ya? Gampang. Jadi dibagi, di atas dibagi dengan yang di bawah. Yang kedua, kebalikannya sekarang. Kebalikannya atau lawannya. Yaitu lawannya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Campuran menjadi pecahan biasa. Campuran menjadi pecahan biasa sama. Hampir sama, dibalik saja. Misalnya tadi 1/4. Untuk menjadi pecahan biasa kembali, ke bawah dikali. Ke atas ditambah. 1 kali 4, Adi? 4. Betul. 4 tambah 1. Jadi 1 kali 4 ditambah 1. 1 kali 4, 4 tambah 1, 5. Penyebutnya berapa? Penyebutnya 4. Gampang kan? Jadi cara merubah pecahan campuran kembali ke pecahan biasa adalah dikali, di ke atas, ke bawahnya dikali, ke atas ditambah. Oke? Nah, sekarang masuk yang kedua. Bagaimana? Masih pecahan biasa tapi menjadi pecahan desimal. Betul sekali. Pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ya. Yang kedua ini. Dan kebalikannya. Sama, ada 2 macam pecahan biasa. Yang pertama, yang kurang dari 1. Misalnya 1/2. Maka caranya, penyebutnya harus dijadikan 10. Pokoknya semua yang perpangkatan dari 10. 10, 100, 1000. 2, bisakah jadi 10? Bisa. Yaitu dikalikan 5. 1 kali 5. Karena di bawah kali 5, di atas kali 5. 5/10. Tuh. Tuh. Iya, betul. Ya. 5/10. Lalu tanda pernya dijadikan koma. Tuh, lihat fokus-fokus ya. Karena per 10, maka di belakang koma 1 angka. Ingat, per 10 menandakan banyaknya. Atau 0 menandakan banyaknya koma di belakang angka. Per 10 di belakang koma 1 angka. Kemudian angka di atasnya 5, letakkan di angka di samping. Tidak ada angka karena ini kosong, 0. Jadi 1/2, 0,5. Nyambung?
Iya, betul sekali. Tapi kalau di depannya ada angka di sini misalnya 1,5, maka letakkan di depannya 1. Ini kalau pecahan campuran. Nah, tuh. Ya, oke? Jelas, bagus. Jadi setengah itu pecahannya adalah 0,5. Tapi ada yang disebut yang universal, yaitu dengan cara dibagi kurung. Nah, ini cara dijadikan 10 yang universal dibagi kurung. Cara satu nih, cara satu. Ini yang sering dipakai di sekolah secara universal, secara umum, yaitu bagi kurung. 1/2 itu sama dengan 1 dibagi 2. Nah, lihat sini ya. Badu, lihat badu, betul. 1 dibagi 2, bilangan kecil dibagi besar, tidak bisa atau tidak pas. Maka ditulis 0. Ini yang universal nih ya, bagi kurung ya. Kemudian 0 kali 2, 0. 1 kurang 0, 1. Kasih koma, dikasih 0 bantuan di sininya. Kalau ada koma, ada 0 bantuan. 0 bayangan untuk membagi 2. 10 bagi 2 berapa? 5, betul sekali. 5 kali 2, 10. Jelas? Jadi cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal adalah yang pertama, penyebutnya dijadikan per 10, 100, dan seterusnya. Yang kedua dengan cara bagi kurung. Oke? Masih berfokus. Sekarang kebalikannya. Bagaimana merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, pecahan biasa. Hari-hari. Contoh. Misalnya pecahan desimalnya 0,75. Nah, ini dia. Untuk menjadikan pecahan biasa, lihat di belakang koma berapa angka. 75 ternyata angkanya 2. 1, 2. Maka kita buat nolnya 2. Jadi 100. Penyebutnya 100. Nyambung? Nyambung. Kemudian 0,75, karena 0 ini tidak ada nilainya, kita tulis 75. Cepat ya? Bisa. 75/100 kita cari angka. Masih ingat cara menyederhanakan menggunakan FPB. 75/100 itu bisa disederhanakan. FPB dari 75 dibagi 75. 100 tidak bisa bagi 75. 75-nya kita keluarkan, kita bagi 2. Ternyata 75 juga tidak habis dibagi 2. Dibagi 3. 25. Bisakah 100 bagi 25? Oh, bisa. Berarti masing-masing kita bagi 25. Maka 0,75 pecahan biasanya adalah 3/4. Oke? Sedangkan untuk pecahan campuran, nanti kita akan bahas pecahan campuran menjadi pecahan atau pecahan desimal yang berbentuk campuran. Oke? Sampai di sini gimana? Gampang? Gampang. Ini masih bagian pertama anak-anak ya. Berfokus kepada pecahan biasa. Jadi pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Gimana, Salma? Ya, oke, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut pertemuan berikutnya, yaitu pecahan biasa menjadi pecahan persen dan kebalikannya. Selamat anak-anak yang sudah memperhatikan. Mudah-mudahan tambah pintar. Kemudian ada soal nanti saja ya Bu ya. Ya, nanti aja. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn.